Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Husniatul Milah SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Telkom Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor peserta 330297001752. Pada video ini, saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya dengan menerapkan metode project-based learning. Saya akan mempersembahkan praktek mengajar saya pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025 di kelas 76 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Happy semuanya? Happy. Ada yang tadi berangkat belum sarapan? Saya kasihan sekali ya. Nanti kita istirahat bisa ke kantin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, nanti akan ada beberapa yang perlu Ibu sampaikan ke kalian. Sudah? Ini yang nanti akan kita pelajari, kegiatan ini yang akan kita lakukan untuk hari ini. Tapi sebelum itu, nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas 76, silahkan dipimpin untuk doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa sebelum pembelajaran ini, pembelajaran yang akan kita lakukan ke depan nantinya bisa kita pelajari dengan maksimal, ya. Setelah ini nanti Bu Mila pengen tahu kabar kalian, kehadiran kalian. Bu Mila akan absensi, silakan kalian bilang hadir atau hadiroh, ya. Untuk teman kalian yang sedang berhalangan, bisa kalian kasih kabar ke Bu Mila keadaannya, atau misalnya lagi sakit, berhalangan, dan lain sebagainya. Absen yang pertama, Ahtar Satria. Alzena Harfi. Anggita. Izin, oke. Arkan Zaki. Arkan Tantra. Ataya. Dayan. Kisya Auni. Raffi Faturifda. Syafiq Khairi. Akbar. Victor.
Alhamdulillah karena kalian diberi kesempatan sehingga bisa datang untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa untuk teman kalian yang sedang sakit, semoga segera sembuh, semoga segera pulih kembali. Ya. Setelah itu kita akan mulai pembelajarannya. Silakan dibuka untuk buku pelajaran PAI-nya, baik itu buku tulis ataupun buku paketnya. Ya. Sudah disiapkan buku tulis, buku paketnya? Nah, sebelum kita ke situ, kita akan melantunkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dengan sikap yang tegak. Silahkan duduk kembali. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran atau kegiatan hari ini, coba mari kita bertafakur, kita mengingat, kita mulai mendalami apa yang sudah kita pelajari dan memotivasi diri kita ke depannya. Kalian tentunya sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Mereka bertugas membimbing umatnya ke jalan yang benar agar kalian selamat dunia dan akhirat melalui dua pegangan erat selama kalian hidup, yaitu ada Al-Quran dan ada hadis. Nah, setelah itu Islam sebagai agama yang dibawa, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, merupakan ajaran dan petunjuk kalian yang paling lurus dan yang paling benar. Tidak ada kecuali hanya Al-Quran dan hadis. Semua ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang kalian lakukan, itu ada di hadis. Apa yang kalian lakukan itu benar, ajarannya, pokoknya, pegangannya, itu ada di Al-Quran. Ada yang di sini belum pernah membaca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran? Bisa semuanya? Pernah membaca hadis? Sudah tahu hadis? Nah, harusnya sudah tahu karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mengingat pelajaran sebelumnya, nah di sini ada pertanyaan nih buat kalian. Kiranya nanti siapa yang bisa jawab ya? Masih ingat gak? Sebenarnya apa sih itu Al-Quran? Ada yang sudah bisa menjawab atau ada yang mau berpendapat apa itu Al-Quran? Silakan angkat tangan. Oke, coba
Disebutkan apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah berasal dari kata qoro'a. Ya, bagus. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf dan dibaca sebagai ibadah. Ya. Menurut kalian jawabannya benar, tepat atau kurang tepat? Benar, ya. Jawabannya sangat tepat bahwa Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan buat Mas Kaindra. Alhamdulillah ya, berarti Al-Quran sudah tahu ya dan sudah paham. Sekarang kita beralih. Tadi pegangan semasa hidup ada 2, Al-Quran dan yang satunya lagi hadis. Coba kita cek yang kedua ya, pegangan yang kedua semasa hidup yaitu hadis. Ada yang masih ingat apa itu hadis? Silahkan angkat tangan, apa itu hadis? Oh iya, oke, silahkan Mbak Nindya. Secara bahasa, kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang berarti ucapan, berita, atau percakapan. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan beliau. Gimana jawabannya menurut kalian? Tepat atau kurang tepat? Ya, jawabannya sangat tepat untuk pengertian hadis. Tepuk tangan buat Mbak Nindya. Nah, karena tadi Al-Quran sudah tahu, masih ingat, hadis juga masih ingat. Coba kita beralih lagi ke pertanyaan yang sedikit lebih sulit ya. Fungsi hadis, bahwa kemarin kita sudah belajar bahwa fungsi hadis itu ada berapa? Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada yang mau menjawab kira-kira 4 fungsi hadis ini apa saja ya? Oke, silakan. Bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan anas. Ya, ada 4. Bisa diulangi lagi suaranya? Bayan Takrir, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan anas. Kira-kira kurang nggak ya jawabannya? Benar atau salah? Kurang tepat atau sudah tepat? Ya, jawabannya sudah tepat. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab fungsi hadis terhadap Al-Quran. Selanjutnya di sini untuk pembelajaran kali ini nanti akan Bu Mila sampaikan itu terkait kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang apa? Tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita akan belajar menciptakan sebuah karya atau ide kalian yang nantinya kalian buat sebuah produk yang menggambarkan fungsi atau kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Silakan kalian bisa mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan kira-kira nantinya kalian akan membuat karya seperti apa yang dimana menggambarkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karyanya itu boleh sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Ya. Nah, ini sesuai dengan bakat kalian masing-masing, di mana nanti setelah kalian membuat karya, kalian akan menampilkan di depan teman-teman kalian. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking agar pembelajarannya lebih menyenangkan, happy, dan lebih semangat. Silakan kalian ambil posisi yang longgar, yang luas, karena ice breakingnya kita harus bergerak.
Sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing? Nanti di sini kalian akan membentuk atau menciptakan sebuah karya dari ide kalian masing-masing per kelompok, di mana karya itu boleh dalam bentuk puisi, boleh dalam bentuk pantun, juga boleh dalam bentuk presentasi PowerPoint ataupun Canva. Seperti itu. Silakan satu kelompok diperbolehkan mengambil 2 HP. 1 atau 2 HP. Terus yang ini yang bagus. Ya, terus dilanjutkan lagi. Dibuat kalian mau membuat apa? Boleh. Ini mau membuat apa kelompok ini? Poster, Bu. Poster. Oke, bagus. Dilanjutkan lagi ya. Ini mau membuat apa? Puisi kolaboratif. Puisi kolaboratif. Bagus. Bisa dilihat? Udah sampai mana progresnya? Anggota kelompok. Oh, baru nulis anggota kelompok. Ya, dilanjutkan lagi. Sudah selesai semua? Oke, karena sudah selesai semuanya, kita akan mulai presentasi. Ada yang mau mulai presentasi terlebih dahulu atau yang pertama? Kelompok mana yang sudah pengen maju membacakan karyanya? Oke, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa maju. Yang lain bisa melihat ya karya apa yang diciptakan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini akan membacakan puisi yang telah kami buat. Dan niat lemah, ingat sabda Nabi menuntun cinta dan rahmah. Ya Allah, jadikan kami menjaga alam dan mengamal sunnah Rasulmu. Biarlah hidup kami berpijak di 2 cahaya, Al-Quran dan hadis, penerang dunia dan akhirat selamanya. Masya Allah, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, ini hasil karya dari kelompok 2. Membacakan tentang puisi ya. Ya. Temanya apa? Cahaya di setiap huruf. Cahaya di setiap huruf. Huruf Al-Quran, huruf sunnah. Sangat bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya, ada yang mau presentasi lagi setelah kelompok kedua? Ya, silahkan. Disiapkan terlebih dahulu mau presentasi apa? Pakai Canva. Oke, siapa yang mau maju? Kailan. Oke, disiapkan. Silahkan. Ya, silahkan. Ini ada teman kalian dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Hasil karyanya mereka akan berpresentasi di depan, menyampaikan idenya. Silahkan kalian teman-temannya bisa melihat ke depan untuk melihat hasil karyanya. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Siapa yang merasa atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Atsa, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan kamu. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Semoga nanti presentasi yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu bisa menambah wawasan lagi terhadap Al-Quran dan hadis. Kelompok terakhir ya, kelompok terakhir berarti kelompok berapa ya? Kelompok mana yang belum maju? Ya, oke. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silahkan maju, presentasikan hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, Yaitu pantun. berikut
pasar beli rempah sampah jadi hidangan kalau saya sumber berhak penuntut hidup menuju kebenaran. Cakep. Burung perkutut hingga udahan. Cakep. Bernyanyi riang di pagi hari. Hadis Nabi jadi pedoman agar langkah tak menyimpang lagi. Hidup penuh makna bila dijalani dengan iman. Mari bersama menjaga agama dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua presentasinya hari ini. Pembelajaran hari ini seru atau tidak? Happy? Senang? Fahim tum? Oke, di situ banyak emot ya. Kira-kira untuk mengekspresikan hari ini seperti apa sih wajah atau emot yang ada di situ kira-kira? Gini, lope. Lope. Ada yang berekspresi bingung belum paham? Oke gini, oke jempol 2. Kayak gimana? Kayak gini? Kayak gini? Oke. Ada yang ekspresinya masih bingung? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham semua, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ya. Sekarang kalian silahkan ambil HP-nya. Karena kalian tadi sudah paham semua, kali ini kita akan post-tes pembelajaran. Ya. Nah, nanti kalian bisa ambil HP di sana. Setelah itu kalian duduk ke tempat duduk masing-masing. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa yang namanya Al-Quran, bahwa yang namanya hadis tidak boleh lepas dari kita. Ya, harus selalu kalian pegang teguh dimanapun kalian berada. Bukan hanya ada di sekolah saja, kalian mentaati semua yang ada di peraturan sekolah, tapi kalian juga harus mentaati semua peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Waktunya sholat, kalian sholat. Ya, waktunya ngaji di awal pagi barokah, kalian ngaji. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan lagi setelah tadi Bu Mila sampaikan hasil dari pembelajaran hari ini. Kalian lanjutkan ambil HP-nya. Kita akan melaksanakan post-tes pembelajaran. Sebagai bukti bahwa saya sudah paham nih dengan Al-Quran dan hadis. Silakan diambil HP-nya ke depan. Yang sudah diambil HP-nya boleh di-scan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur ya. Percaya diri, jujur. Ini hasil dari pemahaman kalian setelah proses pembelajaran. Ya, silakan di-scan. Jika ada yang tidak bisa atau error. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, silakan kalian kumpulkan kembali HP-nya di kotak HP. Silakan dikumpulkan. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah maju tadi untuk presentasi dan sudah melakukan post-tes. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan melaksanakan asesmen sumatif ya untuk kegiatan atau bab ini. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.